Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang membahas materi multikulturalisme di Jerman akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu multikulturalisme di Jerman. Secara bahasa, karakteristik masyarakat Jerman adalah multikultural, di mana multikultural ini adalah keberagaman budaya. Hal ini ditandai oleh banyaknya imigran datang ke Jerman sejak dimulainya perekrutan tenaga kerja musiman dari berbagai negara pada tahun 1950-an. Imigran tersebut tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak akibat-akibat tertentu bagi kondisi ekonomi, sosial, bahkan politik negara Jerman. Namun tidak kurang kaum imigran tersebut telah berkontribusi besar dalam pembangunan negara bangsa Jerman yang hingga kini diakui sebagai salah satu negara maju dan demokratis. Namun bertolak belakang dengan wacana tersebut, Jerman sebetulnya tidak pernah mengakui para imigran tersebut. Bahkan imigran generasi kedua, bahkan ketiga yang lahir dan menetap di Jerman pasca reunifikasi tidak pernah diniatkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan mereka. Usulan-usulan untuk menerapkan kebijakan multikulturalisme oleh kelompok liberal bahkan dirasakan akan menghilangkan identitas resmi Jerman yang terrepresentasi dalam konsep Volk. Kecenderungan menolak multikulturalisme di Jerman sangat tampak juga sepanjang periode 2000-an, di mana wacana tentang terorisme dan Islam menjadi fokus perhatian politisi dan masyarakat hingga tahun 2010. Kanselir Angela Merkel menegaskan jika multikulturalisme di Jerman telah gagal dengan bersandar pada kerangka teoritis tentang konseptualisasi, tujuan, dan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan multikulturalisme itu sendiri. Model multikultural Jerman. Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan Jerman pada awalnya dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama. Negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Pada abad ke-17, setelah dikemandangkannya wajib belajar, masalah pendidikan mulai beralih menjadi kewajiban negara. Menurut Undang-Undang Dasar menjamin hak setiap orang secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan, pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tatanan negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu federasi dan negara bagian. Dalam hal ini, negara bagian memiliki tanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak. Pendidikan di Jerman ialah Vorschulliche Einrichtungen yang artinya persiapan sebelum pendidikan. Setelah melalui pendidikan kindergarten serta siswa berlanjut ke sekolah dasar. Reschule merupakan jenis sekolah menengah setelah melalui pendidikan di Berufsschule. Pada tahapan Hauptschule, siswa diberikan pengajaran magang setelah siswa menerima sertifikat tamat untuk mempersiapkan siswa menghadapi karirnya. Selain itu, siswa juga diajarkan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Adapun Gesamtschule merupakan sekolah yang memiliki program secara komprehensif bagi semua anak dalam satu bidang dan memperoleh sertifikat sesuai dengan bidang yang diampunya, tetapi hanya dibuka di daerah demokrat. Dampak positif, Jerman semakin terbuka dengan keberagaman kelompok dan menghilangkan isu fasisme yang masih berkembang di lingkungan domestik Jerman. Multikulturalisme juga dapat mempermudah integrasi imigran dengan masyarakat asli Jerman. Dampak negatif, Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan usaha untuk membangun masyarakat multikultural di Jerman telah gagal total. Para imigran yang hidup di Jerman harus memulai integrasi dengan belajar bahasa Jerman dan menghargai budaya lokal. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dapat disimpulkan dalam lingkup lebih luas, pemerintah di berbagai negara berhasil mempertahankan kesatuan dalam suatu wilayah yang kerap kali dikepung oleh ketegangan antar etnis. Namun, kesatuan dan perdamaian yang dimaksud di sini tidak serta-merta dapat disertakan tanda kerukunan antar ras. Multikultural mengakui adanya keragaman dan menghendaki penghormatan serta kesederajatan manusia dari manapun ia datang dan berbudaya apapun.
multikultural merupakan solusi untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik disebabkan adanya keragaman budaya, ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pemikiran siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Untuk itu, sangatlah penting memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan, terutama pada peserta didik agar memiliki kepekaan dalam menghadapi segala gejala dan masalah sosial yang berakar pada perbedaan. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecah masalah, peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai multikultural di Jerman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.